Ya, halo semuanya. Di video kali ini gue mau bahas kualitas simpulan pada opsi yang mungkin benar atau opsi B gitu. Nah, yang pertama jika kita lihat dari kata mungkin, ini mungkin kayaknya sehari-hari kita lumayan sering ya menggunakan kata mungkin gitu untuk menggambarkan ketidakpastian kan. Ya, jika kita lihat dari kata mungkin, nah itu sendiri kan punya beberapa makna kan. Yang pertama mungkin mungkin maknanya belum tentu gitu. Bisa juga dapat terjadi gitu. Mungkin itu juga punya makna bisa jadi gitu dan masih banyak yang lainnya gitu. Intinya kondisi yang memberikan ketidakpastian gitu. Nah, mungkin mungkin benar. Nah, ini adalah kondisi yang pada dasarnya ya dalam kualitas simpulan itu adalah kondisi yang berpotensi untuk benar gitu dan juga berpotensi untuk tidak benar. Makanya mungkin di soal kualitas simpulan juga tidak ada tuh opsi misalkan simpulan mungkin salah. Kenapa demikian? Karena memang kondisi mungkin benar itu juga pada dasarnya cenderung setara dengan mungkin salah, ya gak? Ketika sebuah kondisi itu mungkin benar terjadi, di sisi lain kan ada potensi untuk mungkin tidak terjadi gitu. Nah makanya hanya ada satu opsi yaitu mungkin benar. Gitu. Memang pada dasarnya agak sulit gitu untuk memastikan bahwa sebuah simpulan nantinya masuk ke kategori mungkin benar. Tapi di sini gue mau coba jelasin ada beberapa karakteristik jawaban mungkin benar yang bisa memudahkan kita nantinya untuk lebih lebih tahu bagaimana suatu simpulan berpotensi untuk jadi jawaban mungkin benar dengan ketidakmungkinannya ya. Nah, yang pertama nih. Yang pertama, kondisi mungkin benar itu biasanya dia memiliki bukti dan informasi. Jadi bukti dan informasinya sebenarnya memiliki kecukupan gitu. Nah, tapi pada dasarnya kecukupan ini kecukupan dalam dalam hal memenuhi jumlah syarat yang diberikan ya, tetapi tidak cukup kuat untuk memastikan kebenarannya. Gitu. Di mana kondisi ini nantinya memungkinkan potensi simpulan menjadi tidak sesuai gitu dan berpotensi untuk salah dikarenakan adanya bias atau fallacy gitu, kesalahan. Gitu. Jadi pada dasarnya ada bukti nih, buktinya ada tapi tidak cukup kuat. Nanti gue jelasin gitu di contoh soal yang diberikan. Nah, yang kedua nih, biasanya bukti yang ada itu bersifat general. Nah, ini sebenarnya penjelasan lanjutan dari yang pertama. Jadi jadi bukti yang bersifat generalisasi ya. Eh terlalu umum gitu loh. Informasi yang diberikan pada kondisi bisa jadi terlalu umum dan belum dapat representatif gitu. Belum bahasa gimana ya? Tidak bisa menjadi representatif atau mewakili gitu persyaratan atau pemenuhan syarat yang diberikan gitu. Jadi ada tapi tidak bisa merepresentasikan atau mewakili syarat-syarat yang udah diajukan. Nah, yang ketiga itu biasanya tidak valid berdasarkan logika deduktif. Nah, ini jika ada hubungan sebab akibat tetapi biasanya tidak mengikuti aturan penalaran deduktif yang valid sehingga tidak pasti benar gitu. Karena kan kalau kalian masih ingat materi pemaknaan logis, definisi tidak valid itu bukan berarti pasti salah gitu. Definisi tidak valid atau tidak dapat disimpulkan dalam logika deduktif adalah kondisi yang tidak pasti benar, artinya berpotensi atau berkemungkinan salah. Itu. Nah, ini ada contoh pertama nih. Setiap orang di desa X bekerja sebagai nelayan. Sebagian nelayan di desa X dapat berenang gitu. Jadi semuanya itu di desa X pasti bekerja nelayan, tapi
sebagian nelayan di desa X itu dapat berenang gitu. Jadi hanya sebagian nih kata yang digunakan. Nah, kondisinya adalah Roni adalah pemuda di desa X. Gitu. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Roni dapat berenang. Nah, pada bacaan dijelaskan bahwa ada sebagian nelayan di desa X yang dapat berenang. Gitu. Tapi kenapa Bang ini masuk kemungkinan benar? Ya karena kalimat sebagian itu nantinya menjelaskan bahwa belum tentu si Roni itu dapat berenang. Karena kalimat yang dipakai di sana adalah ya kata sebagian, di mana bisa jadi Roni termasuk orang yang bisa berenang dan juga bisa berpotensi sebaliknya gitu. Jadi apa namanya, buktinya ada. Apa sih buktinya? Ya berarti si Roni pemuda desa X kan sebenarnya informasinya cukup, tapi memang tidak bisa memastikan apakah si Roni itu adalah sebagian desa yang bisa berenang. Makanya bisa jadi dia berenang atau orang yang bisa berenang di desa X dan juga berpotensi untuk tidak. Gitu. Karena kalimatnya pakainya sebagian gitu. Ya, kalau kita ngomongin sebagian ya, berdasarkan aturan logika sebenarnya itu penggunaan kata yang kurang tepat juga sih. Karena biasanya untuk menggambarkan kalimat sebagian gitu, lebih ideal untuk pakai kalimat ada. Dimana ada itu punya makna kan at least one. Paling tidak ada satu. Gitu. Dimana kalau kata kalimat sebagian itu kan penggunaan kata sebagian itu nanti bisa menimbulkan asumsi kan bahwa ada sebagian lagi yang tidak gitu. Tapi memang kalau soalnya demikian menggunakan sebagian ya berarti kita cari, nah dalam induktif ya, cari posibilitas atau kemungkinan terbaik untuk jadi jawaban benar. Ingat tuh. Nah ini ada contoh yang kedua. Semua siswa sekolah saat ini berada di laboratorium, lapangan, atau di kelas. Jadi kemungkinan tuh ada 3. Kalau dia semuanya itu nggak di laboratorium, semuanya itu di lapangan, atau di kelas. Itu persyaratannya kan. Itu premis awalnya lah gitu. Saat ini semua ruang kelas ya sedang kosong. Berarti kan semua siswa tidak ada di ruang kelas. Nah, simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah semua siswa saat ini berada di lapangan. Nah, kenapa ini jawabannya bisa mungkin benar? Dalam soal ini, kata yang digunakan untuk menggambarkan lokasi atau posisi siswa berada yaitu adalah kata atau. Di mana atau ini punya makna ya pilihan gitu. Bisa jadi di laboratorium, bisa jadi mereka semuanya di lapangan, atau bisa jadi mereka semuanya di kelas gitu. Nah, jadi jika kondisinya bahwa semua ruang kelas kosong, maka kemungkinan siswa berada di laboratorium atau di lapangan jadi salah satunya. Jadi simpulan yang mengatakan bahwa semua siswa saat ini berada di lapangan itu menjadi mungkin benar gitu. Karena ada kemungkinan juga siswa-siswa itu ada di laboratorium. Jadi bukti-bukti yang diberikan tuh sebenarnya ada gitu. Tetapi memang tidak cukup kuat untuk menyatakan apakah dia di lapangan gitu, apakah dia di laboratorium.